Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Jasmieni akan menjelaskan mengenai materi Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Nah, Bryophyta ini berasal dari kata bryot yang artinya lumut dan piton yang artinya lembab. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka memiliki arti bahwa tumbuhan yang tumbuh di tempat yang lembab. Nah, Bryophyta ini memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, lalu tumbuhan lumut ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Namun, biasanya tumbuhan lumut ini berkembang biak secara seksual. Nah, karena ada gametofit dari jantan dan betina. Nah, kita masuk dalam siklus hidup lumut. Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan. Nah, maksud dari pergiliran keturunan ini apa sih? Nah, lumut itu dalam melakukan siklus hidup terjadi pergantian generasi dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Nah, bisa kita lihat pada skema bahwa zigot akan nanti menghasilkan spora, di mana spora akan menjadi protonema. Nah, protonema inilah akan menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini atau gametofit nantinya akan menghasilkan dua gametangia, di mana ada gametangia jantan dan gametangia betina. Nah, gametangia jantan itu disebut dengan antheridium dan gametangia betina disebut archegonium. Nah, gametangia jantan ini akan menghasilkan spermatozoa dan gametangia betina akan menghasilkan sel telur. Lalu nantinya spermatozoa ini akan mencari sel telur, lalu akan terjadinya pembuahan. Nah, terjadilah zigot, di mana zigot nantinya akan terproduksi di sporogonium, lalu menghasilkan spora dan kembali menjadi protonema. Nah, begitulah selalu siklus hidup pada lumut tersebut. Nah, kita masuk pada struktur lumut. Nah, di sini ada sporangium yang dimana tadi baru saja kita bahas bahwa sporangium ini adalah di mana tempat akan menghasilkan spora nantinya. Nah, lalu ada seta atau tangkai. Nah, seta atau tangkai ini nantinya akan menopang sporagonium. Nah, lalu di sini ada daun, batang stolon dan rizoid. Nah, stolon ini itu adalah tempat penyangganya nanti rizoid. Nah, rizoid itu seperti akar namun lebih halus lagi dan bercabang. Nah, lalu kita masuk pada jenis-jenis lumut. Nah, jenis-jenis lumut ini ada tiga ya, seperti saya sebutkan dari awal bahwa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, lumut hati ini bisa kita lihat ya gambarnya bahwa lumut hati ini adalah lumut yang sering sekali menutupi kayu, menutupi batu karena talusnya yang sangat lebar dan menutupi seluruh permukaan yang ia hinggapi. Lalu yang kedua ada lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini bisa kita lihat ciri-cirinya yaitu sporofitnya yang berbentuk tanduk. Nah, jadi karena itulah disebut lumut tanduk. Nah, di sini ada lumut daun. Nah, lumut daun ini itu adalah lumut yang paling mendekati dengan tumbuhan sesungguhnya. Maka dari itu lumut daun ini sering dibilang lumut sejati. Nah, karena kenapa dibilang seperti pada tumbuhan sesungguhnya, daunnya sudah berbentuk seperti daun pada tumbuhan biasa dan batang dan lain-lainnya.
Nah, ternyata dari ketiga lumut itu juga memiliki perbedaan loh. Nah, kita masuk pada perbedaan lumut. Nah, kita bisa lihat pada karakteristik perbedaannya. Nah, dalam bentuk talus, jika kita lihat pada lumut hati, talusnya berbentuk lembaran. Nah, dari awal itu kita bisa bilang bahwa lumut hati ini yang selalu menutupi batu-batu, karena memang talusnya sangat lebar dan berbentuk lembaran. Lalu pada lumut daun, talus mirip tumbuhan sesungguhnya. Nah, maksud talusnya mirip tumbuhan sesungguhnya seperti apa sih? Nah, maksudnya itu, talusnya itu sudah berbentuk daun, makanya itu, disebutkan bahwa talusnya seperti tumbuhan sesungguhnya. Nah, pada lumut tanduk, talus dengan tepi rata atau bertoreh. Nah, pada lumut tanduk ini ada 2 jenisnya, antara tepi rata dan bertoreh. Nah, bertoreh itu, kayak seperti ada lekukan sedikit pada ujung talusnya. Nah, bisa kita lihat dari rizoid yang saya sebutkan bahwa rizoid itu adalah seperti akarnya lumut tetapi lebih halus lagi dan lebih berserabut lagi. Nah, rizoid pada lumut hati itu tidak bercabang yang terletak di bawah tangkai atau lembarannya. Nah, kalau di lumut hati kita bisa lihat bahwa rizoid itu terletak pada bawah dari talus tersebut. Nah, pada lumut daun tersusun atas sel yang bercabang. Nah, pada lumut daun ini, rizoid ini memang seperti pada tumbuhan, seperti akar pada tumbuhan, memang bercabang dan merekat gitu. Lalu pada lumut tanduk berbentuk filamen pada bagian bawah gametofitnya. Nah, lalu kita lihat pada sporofit. Pada lumut hati, sporofit tumbuhan di dalam gametofit betina. Lalu eh, pada lumut daun, sporofit tumbuh pada gametofit. Nah, lalu pada lumut tanduk, sporofit tertancap pada gametofit dan berada di luar talus, berbentuk seperti tanduk. Nah, yang berbentuk seperti tanduk itu tuh langsung tertancap pada talusnya. Nah, kita masuk pada karakteristik lumut. Nah, yang pertama, karakteristik lumut ini adalah tumbuhan pelopor. Lah, maksud tumbuhan pelopornya apa sih? Nah, tumbuhan pelopor ini berarti ialah tumbuhan yang bisa tumbuh di mana tumbuhan lain itu tidak bisa tempati, seperti batu dan sebagainya. Lalu yang kedua, membentuk koloni. Nah, lumut biasanya kita lihat kan bahwa lumut itu segepok atau, besar lah ya, melebar. Nah, kita lihat itu seperti satu lumut, padahal itu bisa beribu-ribu lumut yang menyatu lalu membentuk koloni. Nah, yang ketiga bersifat autotrof. Nah, maksud sifat autotrof ini apa sih? Sifat autotrof itu adalah sifat yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, bisa kita lihat ya bahwa lumut itu berwarna hijau, yang berarti lumut ini memiliki klorofit. Nah, klorofit itu yang nantinya akan melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis tersebut akan menjadi makanan dari si lumut. Nah, yang nomor 4 di situ ada disebut sebagai tumbuhan epifit. Maksud tumbuhan epifitnya apa sih? Nah, tumbuhan epifit ini adalah tumbuhan yang bisa menempel pada tumbuhan lainnya. Nah, pasti teman-teman pada bisa lihat bahwa pada kayu itu sering nampak hijau-hijau ya, kalau kayu yang lembab banget. Nah, itu adalah lumut yang yang akan menempel pada tumbuhan tersebut. Nah, yang kelima, tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, lumut ini tidak memiliki xilem dan floem. Nah, yang keenam, lembut dan licin. Nah, kenapa sih lumut itu bisa lembut, bisa licin ya? Karena lumut itu sebagian dari tubuhnya itu mengandung air dan sangat lembab. Jadi maka dari itu memang sangat licin. Nah, kita masuk pada Gametangia tumbuhan lumut. Nah, lumut ini memiliki Gametangia jantan dan betina.
Nah, saya mengambil dari lumut hati karena lumut hati sangat jelas ya untuk memberitahukan gametannya jantan dan betinanya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping sini bahwa gametania betina atau gametofit betina atau archegonium dengan sel telurnya. Nah, dan juga disinilah archegonium dengan spermanya, gametofit jantan. Nah, eee, bagaimana sih cara membedakan mana sih ini gametofit betina dan gametofit jantan pada lumut hati? Nah, kita bisa lihat pada lumut hati, gametofit betina itu sangat mekar dan sangat besar, sedangkan gametofit jantan itu lebih kecil dan tidak terlalu mekar, lebih kuncup dia. Baiklah, kita masuk pada habitat lumut. Nah, habitat lumut, lumut biasanya ditemukan di area yang sedikit cahaya serta lembab. Lalu sebagiannya beradaptasi. Nah, memang lumut ini eee, selalu tinggal di tempat yang lembab dan sedikit sekali cahayanya. Makanya dari itu, tempat yang seperti kamar mandi dan tempat yang jarang sekali cahaya masuk sudah pasti lumut akan tumbuh dan adanya hijau-hijau pada lantai atau tempat yang, tidak ada cahaya tersebut. Nah, maksud dari sebagian beradaptasi, nah bisa kita lihat pada gambar yang saya telah letakkan bahwa di situ lumut tumbuh pada air yang deras. Nah, biasanya lumut itu, kadang bisa beradaptasi. Kalau jika memang airnya deras, maka lumut itu akan merubah dirinya untuk lebih kuat lagi menempel pada bebatuan tersebut, maka sebagian itu beradaptasi. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, saya harap bagi yang menonton mendapatkan ilmu dan lebih tahu lagi mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta ini. Nah, saya harap juga bagi yang menonton paham apa yang saya sampaikan dan saya menyampaikan tidak terbelit-belit. Nah, di sini saya Novel Chesmiani sangat berterima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.